Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika subtema 3. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelumnya di subtema 2 kita sudah belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan, yang mana ada di pembelajaran 1, 3, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dengan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Nah, bisa kalian lihat yang ditunjukkan oleh panah biru. Nah, itu merupakan garis bilangan, suatu garis yang mana terdapat bilangan-bilangan atau angka-angka, dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Baik, kita di sini sebelum menjumlahkan dengan garis bilangan, Bunda akan menjelaskan bagaimana cara membuat garis bilangan. Yang pertama, buatlah suatu garis lurus. Nah, kemudian bagilah garis dengan lebar bagian sama. Setelah membuat garis, kemudian kita bagi bagian dengan lebar yang sama. Baik, kemudian tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan, dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan ya. Dari kiri, mulai dari angka 0, kemudian ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baik anak-anak, di sini udah jadi garis bilangannya, yang mana jika makin ke kanan, maka semakin besar angkanya. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, maka semakin kecil angkanya. Nah, dari 0 ke 1 bertambah 1, dan dari 1 ke 2 bertambah 1, dan seterusnya. Nah, ini tadi cara membuat garis bilangan. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan dengan garis bilangan. Nah, anak-anak, di sini ada soal tiga ditambah 4 sama dengan titik-titik. Anggap kita belum tahu hasilnya ya. Nah, 3 langsung dari 0 ke angka 3 kita tarik garis, kemudian ditambah 4. 4 langkah ke depan ya. Dari 3 dihitung mulai dari 3 ke 4, 1, kemudian 4 ke 5, 2, 5 ke 6, 3, dan 6 ke 7, 4. Jadi 3 ditambah 4, garisnya akan berakhir di angka 7, sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini tadi caranya menjumlahkan dengan garis bilangan. Di sini Bunda akan menjelaskan contoh soal bagaimana caranya menghitung penjumlahan dengan garis bilangan. Ada di halaman 110. Nah, ini nanti bagaimana kalian mengerjakan soal di halaman 110, berikut caranya. Di sini soalnya adalah 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Kita menghitungnya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama 5.
dari 0 ke angka 5, kemudian ditambah 3. 1, 2, 3. Jadi di titik terakhir ada di angka 8. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Baik, Bunda ulangin sekali lagi. Caranya 5 ditambah 3. Kita menghitung menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 3 dari 0 ke angka 5 terlebih dahulu. Baik, kemudian ditambah 3. Kita hitung dari 5 ke depannya 3 kali, 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, dari 5 ke 3 langkah selanjutnya berakhir di angka 8. Nah, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Baik. Oke, seperti ini caranya ya. Ini tidak perlu ditulis, langsung diisi di atasnya seperti itu. Baik, kemudian bagaimana caranya mengerjakan soal di halaman 121? Nah, di halaman 121 belum ada garis bilangannya, hanya ada penjumlahannya saja. Bagaimana caranya? Yang pertama kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Garis, kemudian diisi bilangannya. Baik, kemudian baru bisa kita menghitung. 4 ditambah 5 jadi 0 ke angka 4. Kemudian ditambah 5. 1 dari angka 4 ya, 5 langkah dari angka 4 karena ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dari 4 ditambah 5 berakhir di titik 9. Posisi angka 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bisa dimengerti ya? Baik, anak-anak, di sini Bunda akan menjelaskan contoh soal cerita yang mana nanti kalian akan mengerjakan di halaman 130 sampai 131. Nanti di sini Bunda akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Contoh soal. Panjang penggaris Nando 10 cm. Kemudian panjang penggaris Putri 15 cm. Berapakah panjang kedua penggaris tersebut? Jadi penggaris Nando ditambah dengan penggaris Putri, yaitu 10 cm ditambah 15 cm. Jadi mula-mulanya kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, karena ini angkanya terlalu besar, kita boleh dengan menggunakan kelipatan. Misalkan dari 0 ke 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Nah, biar agar garis bilangannya tidak terlalu panjang. Nah, langsung kita hitung 10 dari 0 ke angka 10. Kemudian ditambah 15. Ditambah 15 ini bukan ke angka 15-nya ya, tapi 15 langkah ke depan. Nah, karena 0 ke 5 ini jaraknya adalah 5, 5 ke 10 juga 5, maka 10 ke 15 ini adalah 5 langkah. Ini udah 5 langkah, kemudian ditambah ke 20 jadi 10 langkah, ditambah ke 25 jadi 15. Nah, ditambah 15 langkah ini dari 10 sampai dengan titik 25. Jadi 10 cm ditambah 15 cm adalah 25 cm. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, jadi anak-anak, kalau dalam bentuk soal cerita, ada satuan sentimeternya, jangan lupa ditulis juga ya di belakangnya.
Baik, anak-anak, begitu pula di soal halaman 134. Nah, di sini juga ada soal cerita. Bunda kasih contoh soalnya ya. Panjang kemoceng Ahmad 30 cm. Panjang kemoceng Ayah 50 cm. Berapa panjang kemoceng Ahmad dan Ayah jika digabung? Sama caranya seperti tadi, yaitu dijumlahkan semuanya. Jadi 30 cm ditambah 50 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, jangan lupa ya satuannya ditulis jika di soal cerita ada keterangan satuan. Satuan cm, meter, maupun kilometer dan sebagainya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Nah, anak-anak, begini garis bilangannya. Belum Bunda kasih angka bilangan ya. Nah, karena di sini puluhan dan puluhan, kita boleh menggunakan kelipatan 10. Misalkan, jadi kalau kelipatan 10, dari langkah 0 ke langkah selanjutnya adalah 10 atau berjarak 10. Kemudian, dari 10 ke langkah selanjutnya adalah 10 langkah jadinya 20. 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, baik anak-anak, sekarang kita boleh menjumlahkannya. Dari 30 cm, yaitu dari 0 ke 30. Oke. Baik, selanjutnya ditambah 50 cm punya Ayah, panjangnya punya Ayah 50. Dari 30 ini kita hitung 50 langkah ke depan. Nah, dari 30 ke 40 ini kan tadi 10. Oke, terus kemudian ini juga 10. 10, 10, dan 10. Nah, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ada 5 ya. Jadi ini dari angka 30 ke titik 80 adalah 50 langkah. Jadi 30 maju 50 langkah ke depan sampai ke 80. Jadi pada titik 80 ini adalah jumlah panjang kemoceng Ahmad dan Ayah jika digabungkan. Jadi 30 cm ditambah 50 cm sama dengan 80 cm. Oke, bisa difahami ya? Terima kasih anak-anak. Semoga bisa bermanfaat dan memahamkan. Pesan-pesan dari Bunda, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji, serta membantu orang tua di rumah ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.